In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus Sang Juru Selamat untuk menebus dosa-dosa kami. Namun kerap kali kami berkhianat terhadap Dia, sebagaimana Yudas mengkhianatinya. Orang yang telah dipanggil, dipilih sebagai bagian dari para rasul, namun justru mengkhianati guru dan Tuhannya dengan pamrih mendapatkan sesuatu dari pengkhianatan itu. Semoga kami Kau anugerahi kesetiaan kendati kami lemah. Demi Kristus Juru Selamat umat manusia sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yudas dipanggil untuk menjadi rasul, salah satu dari 12 murid pilihan Kristus. Sungguh suatu tragedi bahwa seorang yang dipilih menjadi rasul yang begitu dekat dengan Kristus
justru menjadi pengkhianatnya. Yudas ingin mendapatkan sesuatu dari hubungannya dengan Kristus. Maka dalam Injil tadi kita membaca kepada imam-imam kepala, Yudas bertanya, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku jika aku menyerahkan dia kepada kamu?" Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dosa menyebabkan kita menukar pemberian kita yang paling berharga, yakni kehidupan abadi, dengan pengkhianatan terhadap Kristus, mencari kesenangan sesaat dan menjauhkan diri dari Kristus. Pada akhirnya Yudas mendapatkan 30 keping perak, sangat sedikit untuk harga anak manusia, putra Allah sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang kita baca pada hari ini, ketika Yesus menyadari bahwa saatnya sudah dekat dan ada seseorang yang akan mengkhianatinya, Yudas menjawab pernyataan Yesus tentang siapa yang akan mengkhianatinya dengan pertanyaan yang menipu, "Bukan aku ya Rabi?" Jelas, pertanyaan itu adalah pertanyaan pengkhianatan. Karena Yudas telah berbohong, dia telah merencanakan mencari waktu yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Persis disitulah pengkhianatannya terus berlanjut dengan menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang hendak menangkap Yesus. Namun Yudas dengan pengkhianatan itu kendati menyesal, tetapi penyesalannya tidak diikuti dengan pertobatan, melainkan dia justru bunuh diri. Yudas putus asa karena dosanya, dan dia bunuh diri, seperti digambarkan dalam Injil Matius bab 27 ayat 5. Penyangkalan dan keputusasaan yang merupakan bagian dari pengkhianatannya membuat Yudas menyadari betapa beratnya dosa. Namun sayangnya, kesadaran akan dosa tidak diikuti dengan tindakan pertobatan dan mohon pengampunan pada Allah yang penuh belas kasih. Justru dia tetap mengkhianati kasih Allah dengan menempuh jalannya sendiri. Tragedi terbesar Yudas adalah dia mengkhianati kasih Allah yang penuh dengan kerahiman. Santo Yohanes Paulus II menulis dalam Dives in Misericordia artikel 13, rahmat adalah sifat dan kesempurnaan Allah yang terbesar, dan kita semua diundang untuk senantiasa mengandalkan rahmat Allah tersebut. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa yang ingin kita peroleh dari hubungan kita dengan Kristus? Apakah hal-hal yang kita lakukan dimaksudkan untuk membangun kerajaan Kristus sebagai ucapan syukur kita atas anugerah kehidupan abadi dengan memuliakan namanya? Atau apakah itu hanya untuk kepentingan diri dan kemuliaan kita sendiri? Ketika kita berdosa, Allah selalu membuka kerahimannya untuk mengampuni kita. Semoga kita selalu memandang kerahiman Allah dan mengalaminya setiap kali kita menerima sakramen tobat dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia,
kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam